Episode 2, hari itu belum sepenuhnya larut saat langkah Nalina melewati gerbang besar rumah Bhaskara. Udara terasa dingin, tapi tidak sedingin keputusan yang baru saja ia ambil. Jauh di sebuah terminal, Dion sudah menunggunya. Namun tanpa Nalina sadari, di sisi jalan yang sedikit tertutup dedaunan, sebuah mobil hitam terparkir sejak tadi. Di dalamnya, Devano duduk diam. Matanya terpaku pada sosok yang selama ini selalu ia lindungi, Nalina. Tangannya mencengkram kemudi kuat-kuat. Ada dorongan besar dalam dirinya untuk keluar, mengejar, dan menghentikan gadis itu. Mengatakan semua yang selama ini ia pendam. Bahwa ia sangat mencintainya. Bahwa ia bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Bahwa ia tidak perlu pergi sejauh ini demi seseorang yang bahkan belum tentu mencintainya sebesar dirinya mencintai Nalina. Tapi, langkah Nalina tidak pernah ragu. Ia berjalan lurus menuju tujuannya, dan saat gadis itu tersenyum saat menerima telepon, sesuatu di dalam hati Devano runtuh. Dia tahu siapa yang menelpon Nalin, Dion. Pasti itu dia, jadi ini pilihanmu, Lin. Devano menunduk, matanya memerah. Tapi ia menahan semuanya. Ia tahu, Nalina bukan tipe wanita yang bisa dipaksa. Jika ia sudah memilih, maka itu adalah keputusan yang tidak akan ia sesali. Setidaknya untuk sekarang. Dan Devano harus belajar merelakan, meski itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Sejak kecil, ia selalu ada untuk Nalina, menjadi tempatnya bercerita, menjadi orang pertama yang datang saat Nalina menangis, menjadi bayangan yang setia, tanpa pernah meminta lebih. Dan saat mereka remaja, Devano sadar dia sangat mencintai Nalina. Dia saat itu bahkan selalu berusaha membuat Nalin bahagia, dan menghalau segala hal yang membuat Nalin sedih. Namun semuanya berubah sejak Nalina masuk kuliah. Sejak gadis itu mulai menyebut satu nama dalam setiap ceritanya, Dion. Dengan mata berbinar, Nalina sering bercerita tentang pria itu. Tentang bagaimana Dion memperlakukannya dengan tulus. Tentang bagaimana ia merasa nyaman. Dan setiap kali itu terjadi, Devano hanya bisa tersenyum, menyembunyikan luka yang perlahan menggerogoti hatinya. Aku ikut bahagia kalau kamu bahagia. Itu yang selalu ia katakan, meski kenyataannya, ia hancur. Dan malam ini, harapan itu benar-benar lenyap. Devano menarik napas panjang, lalu menyalakan mobilnya. Cukup, jika ini pilihan Nalina, maka ia akan menghormatinya. Ia tidak ingin melihat gadis itu terluka karena dirinya. Lebih baik ia yang pergi, lebih baik ia yang menjauh. Malam itu juga, Devano mengambil keputusan besar. Ia akan pergi ke Amerika, melanjutkan pendidikan yang selama ini ditawarkan keluarganya. Bukan hanya demi masa depan, tapi juga untuk menyelamatkan hatinya yang sudah terlalu sakit. Sementara itu, Nalina duduk di belakang motor Dion, memeluk pria itu dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meninggalkan semua kenyamanan, tanpa pengawalan, tanpa kemewahan, tanpa nama besar Bhaskara, yang ada hanya angin malam, jalanan kota, dan cinta yang ia yakini. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah sederhana. Sangat sederhana. Nalina terdiam. Rumah itu kecil, catnya mulai memudar, halamannya sempit, dan saat masuk ke dalam, ia langsung menyadari sesuatu yang membuat dadanya sedikit sesak. Hanya ada satu kamar. Di dalam kamar itu, terlihat seorang wanita parubaya dan seorang gadis remaja yang sedang beristirahat. Sementara di ruang tamu, ada satu ranjang sederhana. Dion tersenyum canggung. Maaf ya, Lin, rumahku memang seperti ini. Nalina mencoba tersenyum. Ya, tidak apa-apa. Tapi dalam hati, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ini jauh dari yang ia bayangkan. Ia terbiasa dengan kamar luas, tempat tidur empuk, ruangan pribadi. Dan sekarang, ia harus memikirkan satu hal sederhana, yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika mereka menikah nanti, mereka akan tidur di mana? Tidak mungkin di ruang tamu. Dan tidak mungkin juga, mengusir ibu dan adik Dion dari satu-satunya kamar. Nalina terdiam cukup lama, hingga akhirnya ia menarik napas dan mengambil keputusan cepat. Dion, iya, kita tetap menikah besok, sesuai rencana. Di kawah saja, tanpa pesta. Dion mengangguk. Terima kasih sudah mengerti, Lin. Tapi setelah itu, lanjut Nalina pelan. Kita pindah ke rumahku. Dion terdiam. Rumahmu? Nalina mengangguk. Iya, aku punya rumah di kota ini. Tidak besar, tapi cukup untuk kita tinggali. Ada 3 kamar. Kita bisa tinggal di sana. Kamu,
Aku, ibu, dan adikmu. Sunyi sejenak, Dion terlihat kaget. Sementara dari dalam kamar, ibunya yang sejak tadi memperhatikan langsung keluar. Tatapannya dari awal memang tidak ramah. Ia sempat memandang Nalina dari atas ke bawah dengan penilaian yang jelas terlihat. Dalam pikirannya tadi, gadis ini tidak tampak seperti seseorang yang bisa mengubah nasib anaknya. Hanya wanita biasa, baru lulus, tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, semua berubah. Rumah kamu di kota? Tanya ibunya pelan. Nadanya mulai berbeda. Nalina mengangguk sopan. Iya, Bu, tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk kita. Mata wanita itu langsung berbinar samar. Pikirannya berputar cepat. Daripada terus tinggal di rumah sempit ini, bukankah lebih baik menerima gadis ini dulu? Toh, siapa tahu ke depannya, anaknya bisa hidup lebih baik. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Kalau begitu, ya sudah. Ibu ikut saja yang terbaik untuk kalian. Perubahan sikap itu terasa jelas. Sangat jelas. Di sisi lain, adik Dion, Denata Wardana, yang sejak tadi bersandar di dinding dengan wajah sinis, ikut mengangkat alis. Awalnya, ia merasa kesal. Ia berharap kakaknya menikah dengan wanita kaya. Atau setidaknya, wanita yang punya status. Bukan seperti Nalina yang terlihat biasa saja. Sama-sama baru lulus lagi. Sama-sama belum punya pekerjaan, sungguh tidak menguntungkan. Tapi sekarang, rumah, 3 kamar, di kota, pikirannya langsung berubah. Sinisnya perlahan memudar, digantikan oleh ketertarikan yang tidak ia sembunyikan. Kalau memang begitu, sepertinya tidak buruk juga, gumamnya pelan. Nalina hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa sejak awal, penerimaan itu bukan karena dirinya, melainkan karena apa yang bisa ia berikan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, ia sedang melangkah masuk ke dalam kehidupan yang akan menguji hatinya, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Bersambung.